رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin sahabat hidup berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih hidup, dan juga nikmat kesehatan. Maka patutlah kita sebagai seorang hamba yang baik, maka kita harus bersyukur. Dan bersyukur yang terbaik itu adalah dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat Islam, dan kita semuanya ila yaumil iqla, amin Allahumma amin. Hadirin hidup berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sebuah pertanyaan, pernahkah Anda itu memiliki teman karib, sahabat akrab yang senantiasa berbagi suka dan duka dalam meniti dalam kehidupan ini? Lantas siapakah dia? Mungkin kita akan menjawab, ya kedua orang tua saya, bapak sama ibu saya. Atau mungkin yang sudah menikah, dia akan mengatakan, ya sahabat karib saya itu adalah istri saya atau suami saya. Atau bahkan yang mungkin masih belum menikah akan mengatakan, sahabat saya atau teman senang sedih saya itu adalah si fulan atau si fulana. Namun, tahukah Anda, sahabat berkah yang dimuliakan oleh Allah, siapakah sesungguhnya sahabat yang terbaik itu? Sahabat yang akan membawa kebaikan bagi kita di dunia ini dan bahkan setelah wafat pun itu. Siapa dia? Maka disinilah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah menjelaskan, ya, sesungguhnya sahabat dan teman terbaik bagi seorang adalah amal soleh yang dia lakukan. Jadi apa? Amal soleh yang dia lakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang ikut masuk bersemayam, ya, bersamanya waktu di dalam kubur itu kecuali sahabat yang satu ini. Jadi yang disebutkan sebelumnya itu hanya menjadi sahabat kita atau teman akrab kita hanya di dunia saja. Tapi yang namanya amalan soleh itu akan menemani kita di dunia ini dan juga di alam kubur, lebih-lebih lagi nanti waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Bazar, ya, meriwayatkan dalam musnadnya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya, permisalan hubungan antara anak Adam dengan harta dan amalnya itu sebagaimana seorang yang memiliki 3 orang kekasih. Salah satu berkata kepadanya, jadi 3 orang kekasih. Salah satunya berkata kepadanya, aku itu bersama engkau selama engkau hidup. Maka jika engkau telah wafat, engkau bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu. Yang pertama, itu siapa? Dia adalah hartamu. Dan yang kedua berkata, aku bersama engkau, maka jika engkau telah masuk ke dalam kuburmu, engkau bukan bagian dariku dan aku bukanlah bagian darimu atau milikmu lagi. Siapakah dia? Itu adalah anak kita. Dan yang terakhir adalah yang ketiga berkata, aku bersama engkau selama engkau hidup dan setelah matimu, yaitu amalan perbuatan kita yang akan menemani kita. Maka di sini, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menukil dalam kitabnya Raudatul Muhibbin dari seorang yang bijak, bahwasanya beliau ditanya, sahabat seperti apa yang paling baik? Ia menjawab, yaitu amal soleh.
amal soleh itu selalu berbuat baik kepada pemiliknya, dan barang siapa yang menyia-nyiakan amal solehnya, maka dia akan menyesal. Sebagaimana kita ketahui di dalam banyak hadis ya yang meriwayatkan bahwa nantinya tatkala kita itu mati, ya kita ini dikuburkan, dikebumikan, maka 3 hal yang akan menyertai kita, yaitu harta kita tatkala kita diantar ke kuburan, maka harta kita itu meninggalkan kita karena dia tetap di tempatnya. Tinggal 2, yaitu keluarga kita dan juga amal soleh kita. Tatkala kita sudah disemayamkan di alam kubur, maka keluarga kita akan kembali pulang dan sesegera itu akan melupakan kita. Yang ketiga yang akan menemani kita adalah amal soleh kita, yang mana amal soleh itulah nantinya akan menjadi teman kita, menemani kita, menemani tidur panjang kita. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa amalan nantinya itu ya akan diberupakan wujud sebagai sosok seorang pemuda. Pemuda itu bisa menjadi pemuda yang tampan, dan dia akan memberikan kabar atau menceritakan kabar-kabar yang baik buat si jenazah tadi. Tatkala amalan tadi itu adalah amalan yang soleh. Tapi itu akan menjadi suatu teman yang buruk dan menceritakan kabar-kabar yang buruk tentang azab yang telah disediakan untuknya dari Allah SWT, yaitu tatkala amalan itu adalah amalan yang buruk, amalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi maka kita harus mengoptimalkan namanya kesempatan yang diberikan oleh Allah, yaitu kesempatan hidup ini untuk kita ini benar-benar menjadikan teman terbaik kita, sahabat karib kita, yaitu amal soleh itu menjadi amalan yang terbaik, bukan amal yang buruk ya. Jadi ada pertanyaan ini, amalan yang soleh atau amalan yang baik itu seperti apa? Kriterianya bagaimana? Maka di sini dikatakan bahwa amal yang terbaik itu adalah amal yang ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu Allah SWT berfirman yang mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali akan mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya dalam keadaan hanif, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Pun pula Nabi menjelaskan di dalam sabdanya ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang beramal dengan sesuatu amal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka fahuwa raddun, maka akan tertolak, maka amalan itu akan ditolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari 2 syarat amal soleh di atas ini itu telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya yang sebagaimana di dalam pembukaan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan Ia Maha Agung lagi Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Jadi dikatakan amal yang soleh, amal yang baik, yang nantinya itu adalah akan menjadi teman sejati kita, sahabat karib kita, yang akan menemani kita di kehidupan dunia ini, bahkan nanti waktu kita sudah menjadi mayit, itu adalah amal soleh. Kriterianya adalah yang pertama itu ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi juga Fudail bin Iyad rahimahullah menerangkan ayat di atas dengan mengatakan arti yang paling baik amalnya itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya jika amalan itu ikhlas namun tidak sesuai tuntunan Rasulullah, ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia tertolak, tidak akan diterima dan bukan menjadi amal soleh.
Sebaliknya, amalannya itu tidak ikhlas, walaupun sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, tapi tidak ikhlas karena motifnya mungkin mengharapkan pujian orang lain, maka di situ juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, maka dikatakan asanu amala di situ menurut Imam Fudail bin Iyad itu adalah yang paling ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu. Jadi maka kita ini akan menjadi orang yang sangat cerdas tatkala kita ini mengetahui teman terbaik buat kita itu siapa, yaitu amal soleh. Dari sini maka kita harus mengupayakan menata lagi niat hati kita agar semua yang kita lakukan itu adalah semata-mata dorongan karena mengharapkan ridhonya Allah semata, bukan yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita dituntut agar sesuai dengan perintahnya Rasulullah SAW atau sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus menuntut ilmu, mengaji di sana. Maka tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Agar apa? Agar amalan kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah SWT di akhir kondisi seperti saat ini, di zaman yang penuh dengan fitnah saat ini, maka kita harus melihat realitas saat ini bahwa ada amalan soleh yang terbaik saat ini, yaitu apa? Yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang dimana saat ini ajaran-ajaran Islam itu telah difitnah, dijadikan ajaran Islam itu sebagai hal yang berbahayakah ataupun macam-macam itu. Padahal Allah menurunkan semua aturan-aturannya di muka bumi ini adalah semata-mata sebagai kebaikan untuk manusia itu sendiri. Maka dari itulah kita harus melakukan namanya itu amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu adalah menjadi bekal terbaik kita yang nantinya amalan itu akan menemani kita tidak hanya di dunia ini, tapi juga waktu kita menjadi mayat, bahkan nanti waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menganjurkan kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Ya, semoga Allah taala, ya Tuhan yang Maha mendengar dan Maha pengampun, mengabulkan doa kita semuanya supaya setiap amalan kita itu dijadikan amal yang terbaik, sehingga nantinya amal yang terbaik itu akan menjadi sahabat terbaik kita selama-lamanya sampai kita menjumpai Allah SWT. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.